Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat Isya dan sholat Tarawih Masjid Ar-Rahman yang dirahmati Allah. Tidak bosan-bosannya mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan karunia rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan malam 17 Ramadan 1447 Hijriah ini kita masih diberikan kekuatan, masih semangat untuk sudi hadir menjalankan ibadah sholat Isya dan dilanjutkan sholat Tarawih. Semoga dengan keikhlasan Bapak Ibu semuanya ini menambah catatan amal soleh kita, khususnya di bulan Ramadan yang mana bulan Allah mengobrol pahala. Karena amal kebaikan ataupun ibadah yang kita lakukan apabila kita laksanakan dengan ikhlas didasari iman, maka akan dilipat gandakan oleh Allah 100 kali lipat, 700 kali lipat, 1000 kali lipat, bahkan sesuai dengan kemauan Allah mau mengganjar berapa pahala yang mau diberikan. Bahkan Allah menjanjikan surga, yang mana ini merupakan upaya kita dalam menjalankan puasa Ramadan, yaitu untuk menggapai kemenangan, yaitu kemenangan sejati, yaitu surga Allah SWT. Kita bersyukur pula karena masih dipertemukan bulan Ramadan yang merupakan selain bulan penuh rahmat, penuh kasih sayang, ya, Ramadan juga merupakan bulan pengampunan. Kemudian kita bersyukur karena Ramadan merupakan bulan Al-Quran, yang mana pada bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana kita ketahui bahwa malam Lailatul Qadar itu malam yang istimewa, karena kalau kita melakukan amal kebaikan ataupun ibadah pada malam Lailatul Qadar itu, ya nilainya seperti kita beribadah atau beramal selama 84 tahun 4 bulan. Itu kata Rasulullah, Bapak Ibu ya. Jadi itulah kemurahan Allah, Rahman, pengasih, penyayang Allah kepada kita dengan adanya Ramadan, yang mana dengan turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar ini, kita sebagai orang yang beriman berlomba-lomba untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Ya, walaupun kita nanti masuk surga itu bukan karena banyak sedikitnya amal atau pahala yang kita terima selama di dunia ini, namun kita masuk surga itu karena memang itu karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah kepada umat Islam. Ya, jadi bukan berarti kita tidak harus berlomba-lomba untuk beramal kebaikan yang banyak, berupaya untuk meningkatkan ibadah kita, amal kebaikan kita. Namun ya, kita beramal sedikit namun istiqomah itu lebih disukai Allah daripada kita beramal banyak, apalagi kita tidak ikhlas lalu ada riaknya. Nah, itulah yang kita termasuk rugi. Maka itu Bapak Ibu, mari di malam ganjil ini biasanya orang ya mencari malam Lailatul Qadar gitu ya, dengan amal sedikit pahalanya banyak ya, karena nilainya seperti kita beribadah 84 tahun 4 bulan. Belum tentu umur kita nyampe situ ya, jarang gitu ya.
Makanya itu sekali lagi, sebagaimana Al-Quran ini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan petunjuk untuk pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah inilah Bapak Ibu, kalau kita mengambil Al-Quran itu, insya Allah kita akan menjadi orang yang bertakwa. Kita bisa menjalankan perintah, menjauhi larangan, karena kita tahu baik tidak baik. Karena Al-Quran ini sebagai petunjuk, sehingga kita bisa menjalankan perintah dan menghindari larangan, atau kita bisa menjalani takwa. Dan dampak takwa itu sendiri adalah yaitu hubungan kita dengan Allah semakin baik atau makin dekat, atau istilahnya kita orang yang berpuasa yang membaca Al-Quran itu akan mempunyai kesolehan individual, kesolehan yang mana hubungannya dengan Allah, berbuat baik terhadap Allah. Itu dampak yang pertama. Yang kedua, orang yang bertakwa itu adalah akan mempunyai pribadi atau kesolehan sosial. Artinya kita bisa menjalin hubungan baik dengan sesama kita, sesama manusia. Ya, misalkan kita berhubungan baik dengan orang tua, ya, menghormati orang tua, mematuhi guru kita, dan juga berbuat baik terhadap saudara sekeluarga, lalu berbuat baik melebar lagi ke tetangga, berbuat baik lagi melebar ke teman sejawat atau teman sekantor, sekerja, berbuat baik kepada fakir miskin, anak yatim, berbuat baik kepada musafir, berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Itulah kebaikan-kebaikan terhadap sesama yang insya Allah itu akan mendatangkan rahmat Allah, mendatangkan kasih sayang Allah. Sebagaimana bulan Ramadan ini bulan yang penuh rahmat. Kita kalau bertakwa atau masyarakat bertakwa, maka Allah akan menggerojok rahmatnya kepada masyarakat atau orang yang mau bertakwa tersebut. Jadi marilah kita di bulan Ramadan ini sekali lagi, selain hudan atau petunjuk Al-Quran itu sebagai pembeda antara yang baik dan benar, maka hubungan Ramadan dengan Al-Quran ini adalah sebagai rasa syukur kita ya kepada Allah yang telah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi kita bersyukur sekali karena dengan Ramadan ini kita lebih akrab dengan Al-Quran ya. Biasanya orang kalau di luar Ramadan baca Al-Quran sakobre, nah pas bulan Ramadan kita berupaya untuk lebih mengintensifkan membaca Al-Quran, rajin membaca Al-Quran. Karena orang yang rajin membaca Al-Quran itu termasuk golongan orang yang dirindukan surga gitu. Nah, jadi kita tidak mencari surga atau mendapatkan surga, tapi kita malah dirindukan surga karena kita rajin membaca Al-Quran. Juga ini ada beberapa lagi golongan yang dirindukan surga itu Mbak Ibu ya, yaitu orang yang bisa menjaga lisannya. Nah ini biasanya kalau puasa itu menahan lapar dahaga mungkin bisa, tapi kalau menjaga lisan itu kadang tidak kita sadari kita mengatakan sesuatu yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Jadi hendaklah di bulan puasa ini lisan kita untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, untuk berzikir dan berbicara yang baik atau mengajak kepada orang-orang dalam kebaikan dan menjauhi larangan Allah. Kemudian yang dirindukan surga lagi ada, yaitu orang yang menyisihkan sebagian rizkinya untuk infak, sedekah, zakat, atau untuk memberi makan kepada orang yang kelaparan. Kemudian dirindukan surga pula yaitu orang yang berpuasa Ramadan ya.
puasa wajib Ramadan. Nah itulah surga merindukan golongan orang-orang mukmin yang melakukan beberapa hal tersebut. Yang mana surga ini merupakan kemenangan sejati bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa maupun beramal kebaikan di bulan Ramadan. Jadi kemenangan sejati akan kita peroleh yaitu dengan berjuang, dengan perjuangan, tidak hanya ujung-ujung kita mendapat surga, ujung-ujung kita mendapatkan rahmat Allah, tidak, tapi harus kita perjuangkan yaitu dengan bertakwa. Bertakwa tadi sudah saya jelaskan. Intinya karakter orang bertakwa itu 3. Do salurno, artinya kita mau menyisihkan sebagian rezeki untuk sedekah, infak dan zakat. Terima kasih gitu ya. Kita menerima sebagian, kita kasih. Lalu yang kedua karakter orang takwa selain do salurno, do sabarno. Nah, do sabarno ini artinya orang takwa itu bersabar dalam menerima ujian, terutama ujian yang tidak menyenangkan. Kalau kita diuji dengan sesuatu yang menyenangkan, kita bersyukur, begitu ya. Kemudian karakter orang takwa yang terakhir yaitu do salaman. Artinya orang takwa itu pemaaf. Nah, makanya itu Bapak Ibu, mari kita nanti di bulan Ramadan biasanya di akhir Ramadan ada istilahnya Idul Fitri, kembali suci. Jangan lupa kita berzakat, berinfak, terutama zakat fitrah juga jangan lupa. Dan kita nanti juga akan saling memaafkan, saling bersalaman. Itu sebagai budaya kita. Demikian upaya kita untuk meraih surga Allah yang merupakan kemenangan sejati. Mari kita terus semangat. Ramadan tinggal beberapa hari ini, kita isi dengan ibadah, zikir, i'tikaf, membaca Al-Quran yang banyak. Juga jangan lupa kita untuk menyisihkan harta kita untuk bersedekah dan sebagainya. Demikian Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Kalau ada benarnya itu datang dari Allah, kalau ada kesalahan kekurangan itu memang kebodohan saya sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Untuk itu mohon maklumilah, maafkanlah. Billahi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan salat witir 3 rakaat. As-salatu jami'an.